Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejati, salam rahayu, salam Nusantara. Saya sedang berada di situs Giri Kedaton ya, dan makam Raden Supeno putra Sunan Giri. Jadi beliau ini putra kesayangan dari Sunan Giri, dan ini juga merupakan sisa-sisa dari kerajaan Sunan Giri. Oke, kita langsung lanjut ya. Saya sekarang sudah berada di setengah perjalanan ya. Kita harus naik lagi ke atas. Nah, disinilah letak dari kerajaan Sunan Giri. Cukup gelap ya, karena masih minimnya suatu penerangan. Lumayan tinggi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di kiri kanan saya ini masih hutan ya. Dari sini saja sudah kelihatan lampu-lampu di kota Gresik. Ini saya sudah berada di atas ya. Ini dimana ada papan reklame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah berada di musola ya, musola dari situs Giri Kedaton. Musola peninggalan dari Sunan Giri. Jadi di sini juga digunakan ya sebagai tempat istirahat bagi para musafir
yang sedang melakukan suatu perjalanan spiritual atau tugas dari guru mereka masing-masing. Nah, ini juga mereka kumpul ya. Ini juga ada prasasti. Nah, untuk makam Raden Supeno sendiri ada di belakang sana ya. Makam dari putra Sunan Giri. Mungkin kita bisa lihat dari sini. Nah, di sana letak dari makam beliau. Tapi kita coba menikmati heningnya di sini ya, di atas. Ini di paling atas ini ya. Nah, di sana cuman gelap ya. Itu Sendang, di sana tempat pemandian bagi wanita kerajaan, ada perempuan-perempuan dari kerajaan Giri. Dulu mereka mandinya di sana ya, karena di sana ada sendang. Karena ini mungkin gelap ya, kebetulan sedang tidak membawa penerangan, jadi ini merekam apa adanya ya. Kita langsung coba turun ke bawah, ke sendang ya. Kita langsung turun ke bawah ya, saudara channel Aka Tunggal Sejati. Jadi sepertinya di bawah ada juga ya, ada yang sedang nongkrong di sana. Coba kita lebih mendekat. Kita harus hati-hati. Oke, kita turun pelan-pelan guys. Amit. Nah, jadi ini ya sendang yang saya maksud tadi. Jadi kayak semacam kolam. Kita turun biar jelas.
Nah, kita coba mendekat ya ke makam dari Raden Suparno. Ini dari putra Sunan Giri. Nah, jadi beliau ada di dalam sana ya makamnya. Kalau mau masuk lewat sana. Assalamualaikum, salam ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan aku doa ya kan Kali ini saya akan masuk ke makam Raden Suparno, biar kalian tidak penasaran seperti apa bentuk dari makam beliau ya. Assalamualaikum. Jadi ini makam dari Mbah Raden Suparno, putra dari Sunan Giri. Nah, kita coba nongkrong di sini ya, sambil merasakan ketenangan di makam beliau ini. Cukup luas ya. Nah, di sini ada orang. Jadi kita coba akan ngobrol-ngobrol nanti. Oke, kita sambil nongkrong ya. Kita menikmati suasana di makam Raden Suparno, putra dari Sunan Giri. Mungkin saudara-saudaraku yang sudah pernah hadir di sini mungkin sudah tahu ya bagaimana kondisi di sini, suasananya juga bagaimana. Jadi pas dan cocok buat
mencari keheningan ya, di keheningan malam. Selesai kita tadi berdoa dan mengirim doa ya kepada beliaunya, kita sekarang lagi coba bersantai. Lebih tepatnya untuk bisa berinteraksi dengan ini ya, suasana alam sekitar. Kebetulan saya lagi ditemanin sama Gus Aan. Untuk saudaraku Aka Tunggal Sejati, di sini saya mau ngebahas tentang laduni ya. Yang dimana sekarang sedang marak-maraknya. Semua mengaku bahwasannya ilmu yang mereka miliki, ilmu yang mereka kuasai, ilmu yang mereka pegang itu laduni. Perlu kalian ketahui ya, bahwasannya apa ilmu laduni itu. Dan setahu saya, dan yang saya dapatkan dari guru saya, ilmu laduni itu ilmu yang bersumber langsung dari sisi Allah. Ilmu yang tidak bisa diminta. Ya, dengarkan. Jadi ilmu yang tidak bisa ditolak juga. Jadi saat dia datang kita tidak bisa menolak dan kita tidak bisa meminta untuk kehadirannya. Jadi memang benar-benar atas kehendak Allah gitu.
Jadi ketemunya ilmu kepasrahan ya, ilmu kepasrahan kita kepada Tuhan kita, kepada Allah, kepada Sang Pencipta. Itu yang dimaksud ilmu laduni. Itu ilmu kepasrahan, kepasrahan diri kita menempatkan diri sebagai hamba yang benar-benar menghamba kepada Tuhan. Jadi kita tidak pernah merasa memiliki ilmu kesaktian semacam itu. Bahkan kita saat dipercaya ya, saat kita dipercaya untuk diamanai, atau kebetulan saat itu memang Allah berkenan menghadirkan langsung dari sisi beliau ilmu itu, bahkan kita pun tidak akan pernah merasa gitu. Kita tidak akan pernah merasa bahwasanya kita memiliki ilmu tersebut. Jangankan kita ngaku-ngaku, kita merasa aja enggak. Bahkan kita akan cenderung tidak percaya gitu. Kenapa saya bisa begini, kenapa saya bisa begitu? Tanpa sadar ya, jadi di luar kesadaran kita. Ketemunya ya memang ilmu kepasrahan. Di saat kita memang benar-benar sudah pasrah, sudah la haula wala quwata illa billah, sesungguhnya itu manusia tiada daya dan upaya, semua itu kehendak Allah. Disitulah akan datang pertolongan Allah. Nah, dari wujud pertolongan itulah yang disebut biasanya laduni itu seperti itu. Itu yang saya dapat ya selama saya berguru ya, selama saya mengkaji dan selama saya berguru. Yang saya dapat dari guru saya itu seperti itu, bahwasanya ilmu laduni itu ilmu yang datangnya tidak disangka-sangka, ilmu yang kita sendiri pun tidak pernah merasa lelaku, atau kita sendiri tidak merasa mengamalkan gitu. Jadi memang benar-benar dari sisi Allah, ilmu pertolongan Allah. Ketemunya kita harus pasrah. Itu ya ilmu. Ini yang saya tahu tentang ilmu laduni ya. Ilmu laduni sejati yang benar-benar laduni. Jadi bukan ilmu yang bermerek laduni, bukan. Jadi kesimpulan laduni yang sebenarnya seperti itu ya, sedulur. Jadi jangan sampai kalian salah mengartikan ya apa yang dimaksud dengan laduni. Laduni tidak bisa dipamerkan, nggak bisa. Kalau untuk apalagi buat atraksi, buat pertunjukan, buat dipertontonkan. Bukan seperti itulah dunia. Kalau untuk dipertontonkan, untuk atraksi, itu larinya ke
kanuragan. Bisalah karomaya, tapi untuk laduni jauh, masih jauh. Untuk laduni bukan seperti itu. Untuk ilmu laduni sendiri ilmu pasrah. Pasrah seperti apa? Jadi kalau kalian bisa melihat ya dari kisah Nabi kita, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, di mana beliau dibakar ya, apa yang beliau perbuat? Beliau hanya mengandalkan keyakinannya. Cukup keyakinanku bahwasannya Allah atau Tuhanku tahu keberadaanku saat ini, itu sudah lebih dari cukup untukku. Jadi di saat datang pertolongan dari para malaikat, ditolak seperti itu ya. Jadi Nabi Ibrahim menolak dengan secara halus, bukan karena sombong, tapi memang itulah keyakinan. Keyakinan yang memang benar-benar kita dapatkan sendiri, bukan dari cerita, bukan dari dongeng, bukan dari buku. Itu memang benar-benar kita lalui, kita lakukan, jadi lelaku. Itu keyakinan yang keyakinan seorang pelaku, bukan keyakinan seorang pendengar. Jadi di saat Nabi Ibrahim ditawarkan bantuan untuk mendinginkan api atau memadamkan api, jawaban beliau hanya cukup, Tuhanku tahu keadaanku saat ini. Itu sudah lebih dari cukup bagiku. Alhasil, jangankan membakar, nyentuh aja nggak mampu api. Seperti itulah ilmu yang bersumber dari Allah. Jadi tanpa kita merasa memiliki, jadi tidak ada kebanggaan diri, tidak ada rasa sombong, karena memang benar-benar itu semua Allah. Jadi ilmu kepasrahan itulah ilmu laduni. Kita mengaku umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setahu saya Rasulullah tidak pernah mengajarkan ilmu kesaktian ya. Rasulullah itu mengajarkan tentang akhlak. Jadi akhlakul karimah. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita beradab. Jadi akhlak kita. Kalau dibilang Rasulullah makhluk sakti ya, siapa yang bisa nandingi kekasih Allah gitu. Kalau kita pakai akal, siapa yang bisa menandingi kekasih Allah kalau dalam hal kesaktian? Tapi tidak pernah diceritakan bahwasanya Rasulullah itu sakti, karena bukan tujuannya Rasulullah diturunkan ke muka bumi ini. Tujuan Rasulullah diturunkan ke muka bumi ini tidak lain hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi bukan untuk kita berlomba-lomba untuk sakti,
ujung-ujungnya sakti itu sakit hati gitu. Kita sakit hati, orang lain sakit hati. Kesimpulannya penyakit hati. Kenapa Sunan Kalijogo itu sampai bertobat dari kesaktiannya? Karena memang bukan itu tujuannya. Tujuan kita itu sebagai terlahir sebagai manusia, ya kita akan pulang sebagai manusia yang tidak punya apa-apa, yang tidak ada daya dan upaya. Kalau masih kita punya kesaktian, kita masih ada rasa keakuan, itu masih jauh ya, masih jauh dari kata manungso, manunggaling rasa. Saya di sini cuman sekedar untuk mengungkapkan apa yang saya ketahui, apa yang saya pahami. Bisa dibilang unek-unek lah ya. Unek-unek dari suatu perwujudan bentuk. Karena seringnya saya mendengar dan seringnya saya melihat suatu atraksi atau suatu pertunjukan ya yang mengatasnamakan itu laduni. Jadi di sini saya cuma sekedar untuk mengutarakan apa yang saya ketahui ya tentang laduni. Bahwasanya laduni itu ilmu kepasrahan. Jadi marilah kita kembali ke akidah yang sejati. Kita bisa belajar dari kisah Nabi Ibrahim. Kita bisa belajar dari kisah Nabi Isa. Apa yang bisa kita pelajari dari beliau? Dari Rasulullah, dari Nabi Muhammad SAW. Apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Tidak ada keraguan bahwasanya mereka itu sakti. Tidak ada. Siapa yang meragukan kesaktian atau mukjizat para nabi? Tapi kenapa sampai di saat Nabi Ibrahim dibakar pun, di saat datang pertolongan, seperti itu jawaban untuk Nabi Ibrahim, sekelas Nabi. Itu yang harus kita renungkan. Nabi Isa, kalaupun Nabi Isa disalib atau diburu pada zamannya, kenapa cukup aja Nabi Isa bersin atau tiup atau apalah, hancurlah semuanya. Apa yang gak bisa? Itu kalau kehendak pribadi ya, atau mengikuti ego pribadi.
Tapi kalau memang benar-benar kita sudah di titik pasrah, bahwasanya kita benar-benar mengakui bahwasanya diri kita itu la haula wala quwata illa billah, sesungguhnya tidak ada yang bisa selain Allah, ya maka akan semua urusan kita, semua ketidakberdayaan kita akan serahkan kepada Allah. Apa susahnya bagi Nabi Isa untuk menghabisi seluruh kaum Bani Israel? Tapi tidak beliau lakukan. Dan apa susahnya bagi Rasulullah untuk memusnahkan kaum Quraisy waktu itu ya? Apa susahnya? Tapi apa jawaban beliau saat datang Jibril menawarkan bantuan? Kepada siapa aku mengaji, Jibril, kalau harus engkau musnahkan mereka? Dari situlah harusnya kita bisa belajar ya, belajar akidah yang benar. Saya di sini tidak mengaku akidahku benar. Saya tidak mengaku bahwasannya saya benar ya. Saya di sini cuman sama-sama belajar. Saya di sini juga lagi introspeksi ya. Saling mengingatkan. Jadi saya di sini secara tidak langsung ya mengingatkan diri saya sendiri gitu loh. Bahwasannya saya jangan sampai terjerumus dalam hal-hal demikian. Jangan sampai lelah dari lelakuku yang berpuluhan tahun berguru jadi sia-sia ya. Jadi saya selama ini tetap berpegang teguh apa yang telah disampaikan guru saya, bahwasannya laduni itu ilmu pasrah, ilmu seorang ahli tauhid yang mengakui bahwasannya tiada selain Allah. Jadi yang benar-benar sudah ahli tauhid ya. Jadi ilmu pasrahnya pasrah. Jadi kebetulan saya seperti ini dan saya sedang bicara seperti ini di makam ini ya, Mbah Raden Supeno, putra dari Kanjeng Sunan Giri. Jadi kebetulan memang sedang berada di makam keramat, bukan di makam umum. Jadi di sini saya cuma mengajak lah ya, jangan sampai kita
salah mengartikan gitu. Jangan sampai kita salah mengartikan ilmu laduni itu apa. Kita harus bisa membedakan yang mana ilmu laduni, yang mana ilmu sulap, yang mana ilmu sihir, yang mana ilmu trik, yang mana karomah, yang mana kanuragan. Kita harus bisa membedakan di situ. Jangan dipukul rata gitu. Karena ilmu laduni itu ilmu yang benar-benar bersumber dari Allah. Ilmu yang tidak bisa diminta dan ilmu yang tidak bisa ditolak. Seperti itu ya saudaraku, saudara Aka Tunggal Sejati. Jadi di sini saya tidak ada maksud untuk menggurui atau merasa paling benar atau merasa paling pintar. Lillahi ta'ala saya tidak ada perasaan yang seperti itu gitu. Saya di sini benar-benar berbagi apa yang saya ketahui. Jadi cukup sekian ya pembahasan dari saya tentang ilmu laduni. Salam sejati, salam Nusantara, rahayu, salam seduluran. Sampai jumpa lagi ya, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih dan wassalam.